Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan dari kelas CS01 Tele 01 dengan mata dengan NIM 28 10 10 10 000 28 mata kuliah untuk pemrograman komputer dengan dosen Pak Abdurrahman. Di sini akan mengerjakan tugas untuk modul tugas dengan judul database. Oke, pertama-tama kita install dulu. Di sini ada pengerjaan dari From Disuski untuk mengerjakan database XM. Oke. Jadi langkah pertamanya kita masuk ke XM. Kita download dulu XM-nya untuk program database-nya. Di sini untuk XM ada tersedia di beberapa variasi atau fitur. Kita download yang di Windows 82.12. Oke. Setelah selanjutnya kita menunggu proses download dari XM. Di sini tertera downloadan telah berlangsung 150 MB. Oke. Di download database ini untuk XM ini untuk disinkronkan dengan Python itu nanti pada proses pemrograman komputer atau pada proses pengerjaan modul untuk memudahkan para pembuat dalam proses mengolah data di database atau Python dasar ini. Oke, menunggu ini downloadan telah sedang berlangsung. Sambil menunggu downloadan, jadi saya sedikit mengulas untuk fungsi dari database itu sendiri. Jadi untuk database itu sendiri dia untuk memudahkan si pengguna dalam proses pengerjaan data. Jadi ada berbagai macam manfaat yang disediakan untuk proses ini sih. Jadi untuk kemudahan itu sendiri, di sini saya menjelaskan sedikit, database itu adalah sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS, sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan mengolah basis data, memungkinkan pengguna untuk membuat atau membaca atau memperbarui dan menghapus data dalam basis data. DBMS itu sendiri menyediakan antarmuka antara basis data dan pengguna atau program aplikasi, memastikan bahwa data terorganisir dengan baik dan tetap mudah diakses. Manfaat utama untuk penggunaan DBMS sendiri itu dalam pemrograman meliputi akses bersama dan penggunaan data yang konsisten, perlindungan data yang lebih baik, pemeliharaan data yang efisien, serta keamanan data dan manajemen data yang seragam. Selain itu, DBMS juga mendukung tugas-tugas administrasi basis data, termasuk manajemen perubahan, pemantauan kinerja, keamanan, serta pencadangan dan pemulihan data. Itu kelebihan dari database itu sendiri pada program komputer. Dan ini sudah 59.7 dan terus berlangsung.
di downloadan. Selagi menunggu proses downloadan, sebelumnya saya sudah mendownload di awal, di sini sudah tercetak. Nanti setelah proses downloadan selesai, nanti dia akan tercetak XM Windows. Tidak saja, di sini ada XM Windows X64 Installer. Kita klik 2 kali, lalu di yes. Okay, welcome to XM. Important because an active user account control on your system. Some function of XM are possibility restricted. With USA, please avoid to install XM2C program file, missing write permission, or deactivate USA with msconfig after the setup. Jadi ada peringatan karena ada aktivasi user account control di dalam sistem laptop. Kemungkinan ada beberapa fungsi dari XM yang beberapanya itu yang terlarang oleh UAC. Please avoid to install, hindari install XM2C di program file, missing write permission, or deactivate UAC with msconfig. Jadi menggunakan msconfig untuk menonaktifkan UAC. Oke, lanjut. Kita next. Selanjutnya sudah tersedia semuanya, sudah terchecklist, kita next kembali. Kita taruh di file folder C di XM. Lalu kita next. XM1. Kita next. English. Setup is now ready to begin installing XM on your computer. Next. Sini telah sedang proses installing unpacking file. Oke. Kita langsung cek. Ini download ini kita di pause dulu. Kita masih program installing XM itu sendiri. Sebentar. Jelas. XM bekerja sama diolah oleh Apache nfriend.org. Dia di sini untuk XM tersedia banyak fitur untuk installer run. Lalu sudah sampai mana proses installing package-nya? Dan lagi ya. Ya, dia bisa nanti untuk database sih sebetulnya tidak hanya XM, ada Oracle, ada MyPack segala macam. Dan mungkin di sini karena instruksi dari Pak Abdurrahman menggunakan XM terlebih dahulu untuk percobaan. Nanti setelah ini kita setup dulu. Jadi saat ini kita setup dulu untuk beberapa halnya. Setelah ini
setelah proses installingnya selesai. Artinya installnya sudah selesai. Untuk proses selanjutnya. Lagi proses install. Sedang dibuat untuk nanti apabila ingin di uninstall kembali. Jadi si setup ini telah membuat untuk di uninstallnya nanti pada proses ketika mungkin nanti lain hal ada aplikasi lain yang ingin digunakan atau penuh memori atau storage, bisa di uninstall. Oke, telah selesai di uninstall komponen ya disk. Ini kita close dulu. Setelah selesai proses penginstalan, lalu kita masuk ke C. Di sini tadi kita masukin, saya download filenya dan menyimpannya di xm.1. Lalu berdasarkan dengan instruksi kita ke xm kontrol dulu untuk merunning aplikasi seperti yang tadi diciptakan di layar. xmcontrol.x di sini kita running, klik 2 kali. Di sini ada beberapa macam, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury atau Tomcat. Oke, telah selesai. Dan untuk XM dia apabila tidak disimpan di C, khawatirnya nanti ada terjadi mungkin ada masalah pada proses sinkronisasi data Python dengan XM dan port. Ini jadi untuk all public and private network or access this app, oke, diizinkan. Apabila tidak di C, portnya itu akan tidak 3306 tuh. Oke, ini sudah selesai. Setelah di start, kalau misalnya dia tidak di 3306, di config, dipencet my ini. Nah, di sini nanti terletak ada di perubahan yang harus dirubah oleh kalian, port yang dituju. Sebentar, username host, oke. Nah, ini portnya diubah menjadi 3306. Apabila dia tidak di C, dia tidak 3306. Tuh. Lalu selanjutnya kita ke t.docs. Nah, di ht.docs ini di xm, dia di htdoc ini kita buat file, kita buat return dasar, lalu di running melalui VS Code, nanti biar tersandingkan. Oke, setelah selesai proses instalan semua, kita masuk ke VS Code. Sini code editor, come,
Saya di sini mau buka file folder, masuk ke yang di C, di xm.1, di htdoc, sama di Python dasar. Oke, setelah timbul Python dasar, lalu kita buat file di sini. Kita masukkan untuk pembelajaran sekarang 2023 db database.py. Nah, sudah terbuat filenya. Ganjil. Oke, selanjutnya sini ada konfigurasi lagi. Konfigurasinya itu kita ke command prompt. Saya ubah dulu. Running. Kita pindah dulu terminalnya ke sebelah kanan. Oke. Lalu di sini kita konfigurasi lagi. Di sini kita masukin pip list. Sini ada MySQL konektornya 2.29. Lalu pip-nya 23.3.1, setup tool-nya 6550. Apabila kalian baru memproses installnya, pasti hanya ada MySQL dan konektor. Tuh, jadi diinstal dulu pip list-nya. Proses perinstalan pip list-nya itu sendiri, dia tinggal mengetikkan pip install MySQL strip connector, lalu di enter. Dan apabila belum, nanti dia akan proses instalisasi dan tinggal disesuaikan dengan yang diarahkan oleh pip tersebut. Dan untuk yang laptop saya ini telah terinstall. Jadi MySQL Connector requirement already satisfied. MySQL Connector in C-user program Python 11 set package sudah terkonektor di C-user C program package. Lalu kita mulai. Di sini kita coba dulu. Berdasarkan kemarin di ini mungkin nanti akan ada kekeliruan dikarenakan penyimpanan si pip ini di Python dasar itu adanya di XM1 dan ini ada di C-user as updata lokal program Python 3.11. Sini kita pertama kita masukkan dulu impor ya. Jadi pertama kali impor MySQL MySQL.connector, enter. Lalu di sini tekan MySQL. Lalu di sini kita ketikkan MySQL.connector. Connect.
Lalu kita buka pagar, kita panggil. Di sini proses pemanggilannya kita tuliskan dulu host. Nah, itu untuk pertama kali kita pakainya localhost. Lalu koma, kita masuk ke user, kita masukkan root. Jadi ini untuk semuanya nanti dimasukkan root. Lalu untuk password kosongkan, jadi tanpa password. Sebentar. Lalu ini telah selesai, kita buka. Nah, ini sudah start. Oke. Itu kita save dulu. Setelah kita save, kita coba running debuggingnya ya. Kita run start debugging everything di Python file. Oke, telah terhubung. Di sini untuk mengetahuinya itu dengan cara menggunakan if nanti. If. Jadi if nah di sini kita belum buat, jadi ini sebuah variabel ya. Spellingnya variabel font. Jadi di sini kita tulis if font is connected print database telah terkoneksi. Kita save, kita coba ya. Ya, di sini sudah terkoneksi, jadi database-nya telah terkoneksi dengan MySQL. Baik. Ini telah selesai untuk proses instalasi, download file, terus proses tadi install, uninstall, terus proses pengkoneksian, proses setting pip list-nya, proses pemanggilan pip list, pembaruan data-data, terus proses import antara MySQL connector. Sini variabel count telah selesai, dimasukkan program, telah terkoneksi dengan baik. Baik, sekian dari saya untuk materi database itu sendiri. Telah materi database itu sendiri telah terkoneksi dengan Python dasar antara Python dengan XM telah terkoneksi dan telah sana. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.